Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan 4 kategori guru honorer optimis lulus 100% meskipun pengumuman P3K Guru 2023 ditunda. Jadi sengaja kami buatkan judul ini adalah ini tentunya menjawab beberapa rasa optimistis ya dari beberapa kategori guru honorer yang meyakini bahwa dirinya lulus meskipun andaikan pengumuman P3K Guru 2023 itu ditunda teman-teman ya. Apakah ditunda di tanggal 14, 15 atau bagaimana? Yang jelasnya mau ditunda atau tidak ditunda, 4 kategori guru honorer ini tetap optimis untuk bisa lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Apakah teman-teman salah satu dari kategori guru honorer yang kami sebutkan? Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik, 4 kategori guru honorer optimis lulus 100% meskipun pengumuman P3K Guru 2023 ditunda. Langsung saja kategori yang pertama teman-teman adalah pelamar kebutuhan khusus masih membuka formasi pelamar kebutuhan umum. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih belum paham apa maksudnya. Kategori pertama adalah pelamar kebutuhan khusus masih membuka formasi pelamar kebutuhan umum. Kita berikan contoh sedikit teman-teman ya. Misalkan formasi guru kelas ya, formasi guru kelas teman-teman ya. Nah, formasi untuk P1, P2, kemudian P3, kemudian P4. Anggaplah jumlah formasi semuanya adalah 50 teman-teman ya, 50. Untuk P1 ada 10, untuk P2 5 misalkan, kemudian untuk P3 ada 20 misalkan ya. Oke, jadi otomatis ketika misalkan ada sisa formasi untuk P4, maka otomatis P1-nya, P2-nya, P3-nya itu potensi dalam kondisi 100% aman untuk lulus menjadi ASN P3K. Kenapa kami katakan? Karena P2 dan P3 tidak ada nilai pembatas. Sedangkan P1 itu tinggal menunggu penempatan. Nah, P1 formasinya lebih banyak daripada formasinya lebih banyak daripada jumlah P1. P1 cuma 10 kan teman-teman ya. Otomatis P1 ini optimis lulus 100% sekalipun pengumuman itu ditunda. Begitu juga dengan P2. Ya, masih ada sisa formasi 40, P2 cuma 5. Ini linear kan teman-teman ya. Maka P2 ini lulus ya, optimis lulus 100%. Begitu juga dengan P3. Masih ada formasi 35, sedangkan jumlah P3 yang linear dengan formasi 35 itu cuma 20. Maka sekalipun pengumuman itu ditunda, maka optimistis lulus teman-teman yang P3 ini 20. Dan masih ada sisa sekitar 15 formasi. Nah, 15 formasi ini akan diperebutkan oleh pelamar umum. Formasi untuk pelamar umum saja ada teman-teman ya, apalagi untuk formasi khusus ya. Jadi kondisi seperti ini, pelamar kebutuhan khusus masih membuka formasi pelamar kebutuhan umum, itu membuka potensi kelulusan yang sangat besar untuk P1, P2, P3 teman-teman dan juga P4. Oke. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah seperti ini teman-teman. Pelamar kebutuhan umum memiliki sertifikat pendidik. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalkan anggaplah sudah penempatan P1, sudah penempatan P2, sudah penempatan P3 dan misalkan ada tersisa 4 formasi ya. Ada 4 formasi, jumlah pelamarnya misalkan 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, anggaplah P1, P2, P3 sudah selesai dan tersisa 4 formasi yang diperebutkan oleh 6 P4 atau 6 pelamar umum.
Nah, ternyata di antara keenam pelamar umum itu ada satu orang yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, ada satu orang yang memiliki serdik, yang lainnya tidak punya serdik, teman-teman ya. Maka potensi kelulusan yang memiliki serdik ini sangat besar ketimbang yang lainnya. Logika seperti itu, teman-teman. Apalagi yang didaftar itu sekolah non-induk misalkan, maka potensi kelulusan P4 yang memiliki serdik itu pasti optimis bisa lulus 100%, teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kalau memang sudah penempatan P1, P2, P3 ya. Oke. Kemudian yang yang ketiga adalah pelamar kebutuhan umum terdapat kebutuhan di sekolah induk. Ya, ini penting sekali juga. Jadi, ketika misalkan sudah penempatan P1, P2 juga sudah selesai, P3 juga sudah selesai, ternyata masih ada sisa formasi. Ya, misalkan di sekolah A itu ya, di sekolah A ini ada satu P4 ya, ada satu P4 dan ada satu kebutuhan formasi dan dia mendapatkan peringkat kedua. Sedangkan di sini sekolah induk tidak ada kebutuhan tapi ada satu THK2. Ada satu guru honorer P4 juga yang memiliki sertifikat pendidik ya. Nah, kemudian ada juga yang peringkat 3. Otomatis yang peringkat 2 ini itu berpotensi langsung mengisi formasi di sekolah induknya karena masih ada kebutuhan formasi 2. Ya, masih ada kebutuhan formasi 2 sehingga otomatis P4 yang memiliki serdik itu tidak bisa menggeser guru induk yang ada di sekolah A, teman-teman. Sehingga otomatis meskipun dia peringkat 1 dia akan tetap lulus tapi dicarikan sekolah yang lain. Kenapa? Karena kebutuhan formasi memang cuma 2. Sedangkan ada satu guru induk yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan formasi sehingga meskipun dia peringkat 2 maka dia berpotensi untuk mengisi formasi tersebut ya. Jadi pelamar kebutuhan umum terdapat kebutuhan di sekolah induk itu pasti optimis ya untuk bisa lulus juga 100% ya, khusus P4 ya teman-teman ya. Oke, kemudian berikutnya adalah guru honorer yang sudah mengetahui perangkingan ya. Oke, jadi guru honorer yang jeli dalam melihat kesempatan dan peluang atau melihat hasil pengumuman kelulusan kemarin atau melihat hasil perengkingan nilai di mana ya, di live streaming YouTube BKN itu sepertinya sudah bisa memperkirakan potensi kelulusan. Misalkan ada guru honorer yang sudah mengetahui perengkingan, misalkan ada formasi guru kelas misalkan teman-teman ya, formasi guru SD misalkan jumlah pelamarnya itu anggaplah 10 ya. Anggaplah 3, 1 2, anggaplah 3 teman-teman, 1 2 3. Sedangkan formasinya itu cuma 2 ya. Pelamarnya itu hanya 3 ya, formasinya 2. Sorry ya, salah. Kita buatkan simulasi seperti ini. Misalkan di sini seperti ini teman-teman ya, pelamarnya itu ada 10 ya, ada 10, 1 sampai 10 pelamar. Formasinya cuma 5. Nah, jadi pada saat di live streaming teman-teman itu bisa melihat ya, oh berapa pelamarnya, ternyata pelamarnya 10 sedangkan formasi yang tersedia misalkan 5. Teman-teman bisa melihat nilai hasil akhirnya. Anggaplah teman-teman berada di peringkat keempat ya, anggaplah teman-teman berada di peringkat keempat. Kalau teman-teman anggaplah berada di peringkat 4, maka itu punya potensi masuk dalam kondisi aman untuk menjadi bagian dari 5 formasi yang kemungkinan akan teman-teman isi salah satunya. Jadi guru honorer yang sudah mengetahui perangkingan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.